Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kajian ilmu mantik atau ilmu logika yang sempat tertunda beberapa bulan. Atas permintaan beberapa kawan, saya berinisiatif untuk melanjutkan kajian ini secara singkat ya. Tema-tema yang sudah saya tulis dalam buku ilmu mantik, saya ingin perjelas ulang dalam video-video yang saya tayangkan secara berkala. Tujuannya adalah mempermudah para pemula sekaligus orang-orang yang tidak punya wawasan yang cukup dalam bahasa Arab. Karena ilmu mantik yang saya tulis itu beberapa diantaranya memuat istilah-istilah Arab, meskipun sudah diterjemahkan, tapi saya kira itu masih perlu penjelasan lebih lanjut. Nah, mudah-mudahan video ini dan video-video setelahnya, juga video-video sebelumnya bisa membantu teman-teman yang ingin membaca buku itu dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Di video sebelumnya saya sudah memaparkan tentang definisi ilmu mantik atau ilmu logika itu. Kita tahu di sana ada definisi analitik, ada definisi deskriptif, ada definisi yang menitik beratkan pada objek kajian, ada definisi yang menitik beratkan pada manfaat dan kegunaan. Oke, saya tidak akan mengulang penjelasan tentang hal itu. Anda bisa baca, Anda bisa akses di video sebelumnya. Nah, kalau Anda masih ingat penjelasan tentang definisi ilmu mantik berdasarkan objek kajian atau maudhu dalam bahasa Arab. Maudhu itu artinya objek kajian ya. Objek kajian itu maksudnya apa sih? Yang dikaji dalam ilmu itu. Ilmu ini membahas apa? Ilmu mantik ini ilmu yang ngebahas apa? Nah, itu yang akan kita jawab sekarang. Objek kajian itu maksudnya itu. Nah, kalau misalnya Anda ingat dengan definisi yang pernah saya terangkan, bahwa ilmu mantik itu adalah ilmu yang membahas tentang al-ma'lumat at-tasawwuriyah wa tasdiqiyah. Ilmu yang membahas, saya berikan definisi yang lebih mudah di video sebelumnya. Ilmu yang membahas tentang apa-apa yang sudah kita ketahui, baik pengetahuan itu berupa gambaran, tasawur, tasawurat jamaknya kalau dalam bahasa Arab, atau berupa pembenaran. Oke, saya ulangi, ilmu yang membahas tentang apa-apa yang sudah kita ketahui sebagai jalan atau perantara menuju apa-apa yang belum kita ketahui, pengetahuan yang belum kita ketahui. Ilmu yang, kalau saya ingin lebih jelaskan lagi, ilmu yang membahas tentang pengetahuan-pengetahuan yang bersifat gambaran atau pembenaran yang sudah kita ketahui. Itu maksudnya, yang dimaksud dengan maklumat atas tasawwuriyah wa tasdiqiyah itu maksudnya itu. Pengetahuan kita yang berupa gambaran, tasawur, dan berupa pembenaran, tasdik, dan sudah kita ketahui, itu dibahas sebagai apa? Sebagai perantara untuk menyingkap gambaran dan pembenaran lain yang belum kita ketahui. Untuk lebih memperjelas, saya ingin berikan contoh lagi. Misalnya, ada orang berkata di hadapan Anda, Nabi. Oke, Nabi. Muncul pertanyaan, apa itu Nabi? Kan gitu kira-kira. Nah, ketika Anda menanyakan apa itu Nabi, otomatis ada jawaban yang dikemukakan. Dan jawaban itu adalah definisi. Karena kata Nabi itu sendiri dalam ilmu mantik namanya tasawur. Kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa jalan untuk menyingkap gambaran itu adalah definisi. Jadi ketika ada kata tunggal, maka penjelasannya harus disampaikan oleh definisi. Apa definisi dari Nabi? Itu kan? Kemudian Anda katakan, Nabi itu adalah manusia, laki-laki yang merdeka, yang mendapatkan wahyu dari Tuhan dan bla 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 bla. Ingat, pembahasan tentang Nabi itu pembahasan teologi, pembahasan ilmu kalam, pembahasan akidah. Gitu ya. Pembahasan Nabi itu sendiri. Kalau pembahasan tentang kenabian itu ditujukan untuk mengukuhkan keyakinan, itu pembahasan ilmu akidah. Oke. Tapi ketika Anda ingin menggunakan atau membahas kata Nabi atau kata manusia yang dirangkai sebagai salah satu bagian pembentuk Nabi itu
Kalau Anda ingin membahas itu dalam konteks menyingkap sesuatu yang belum Anda ketahui dari sesuatu yang Anda ketahui, itu pembahasan ilmu logika. Pembahasan ilmu logika itu ya dalam konteks gambaran, dalam konteks tasawur gitu ya. Dia berupaya untuk menyingkap gambaran-gambaran yang belum kita ketahui melalui gambaran yang sudah kita ketahui. Kalau dalam konteks pembenaran atau justifikasi atau tasdik, dia berupaya untuk menuntun kita dalam menyingkap pernyataan-pernyataan atau pembenaran-pembenaran yang belum kita ketahui melalui pembenaran-pembenaran lain yang sudah kita ketahui. Ya, saya ambil contoh. Tadi kita katakan Nabi itu adalah manusia laki-laki. Kita ambil dua potong itu saja. Manusia laki-laki yang merdeka. Tik sampai di situ. Oke. Ada kata manusia di sana. Nah, pengetahuan kita tentang manusia gitu ya, itu bisa dibahas dalam sekian banyak disiplin ilmu. Oke. Ilmu kedokteran membahas manusia, antropologi, sosiologi, ya kan, biologi. Bahkan ilmu ketuhanan sendiri gitu ya, itu membahas tentang manusia. Jadi manusia ini objek kajiannya, oke. Nah, yang membedakan setiap disiplin ilmu dengan disiplin ilmu yang lain, sekarang kita ambil psikologi dengan sosiologi misalnya. Kan sama-sama membahas manusia. Ilmu mantik juga membahas tentang manusia. Yang membedakan mereka apa? Yang membedakan mereka adalah titik tolaknya, titik berangkatnya, sudut pandangnya. Psikologi membahas manusia dari sisi kejiwaan. Oke, biologi membahas manusia dari sisi fisiknya. Kemudian teologi atau ilmu kalam membahas manusia dari sisi kehambaannya sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Apalagi misalnya, dan ilmu-ilmu yang lain membahas tentang objek kajiannya sama, tapi sudut pandangnya yang berbeda. Itu yang membedakan setiap disiplin ilmu. Jadi setiap disiplin ilmu itu boleh jadi objek kajiannya sama. Kalau kita belajar filsafat ilmu itu ada yang namanya objek material, ada objek formal. Objek materialnya bisa jadi sama, manusia gitu. Tapi yang membedakan adalah sudut pandangnya. Jadi kalau psikologi membahas tentang manusia dari sisi ini, biologi membahas tentang manusia dari sisi ini, gitu kan. Fisika membahas tentang manusia dari sisi ini dan seterusnya. Oke. Ilmu mantik membahas konsep manusia sebagai pengetahuan yang sudah kita ketahui, ya, yang kita rumuskan, yang kita sertakan sebagai jalan untuk menyingkap sesuatu yang belum kita ketahui. Contohnya adalah kata Nabi tadi, kan kita belum tahu nih Nabi ini apa. Oke. Kita tahu, tapi kan Nabi ini sejenis manusia. Kita sertakanlah manusia laki-laki yang merdeka, yang mendapat wahyu dari Tuhan. Dirangkailah kata manusia ini ke dalam definisi. Dia hendak menyingkap apa-apa yang belum kita ketahui tentang Nabi. Jadi ilmu logika itu mengantarkan Anda menuju pengetahuan yang belum Anda ketahui melalui pengetahuan yang sudah Anda ketahui. Baik pengetahuan itu berupa gambaran atau tasawur, atau pengetahuan itu berupa pembenaran atau tasdik. Kita ambil contoh sekarang pernyataan. Itu kan tadi gambaran ya, manusia. Jadi kalau Anda bertanya apa objek kajian ilmu mantik, jawabannya adalah semua pengetahuan manusia yang terbelah ke dalam gambaran dan pembenaran itu menjadi objek kajian ilmu mantik. Manusia, hewan, binatang, langit, bumi, ya kan, agama, kemudian apalagi sains, kemudian semua pengetahuan kita tentang itu dibahas dan menjadi objek kajian ilmu logika. Tapi dari sisi yang mana? Dari sisi bahwa pengetahuan itu adalah jalan untuk menyingkap pengetahuan lain yang belum kita ketahui. Jadi kita punya gambaran tentang ini. Kita punya pernyataan-pernyataan ini. Nah, ini kita gunakan sebagai perantara untuk menyingkap gambaran-gambaran lain atau kebenaran pernyataan-pernyataan lain yang belum kita ketahui. Oke. Contoh lain dalam soal pernyataan misalnya. Ada pernyataan menyatakan bahwa alam itu ada yang mengadakan. Al-alam lahu muhdis dalam bahasa Arab.
Itu kan pernyataan, ya kan? Pernyataan. Nah, benar atau tidak? Kita nggak tahu. Masih majhul. Itu majhul tasdiqi itu maksudnya itu. Kalau Anda mencoba istilah majhul tasdiqi itu maksudnya pernyataan yang belum diketahui kebenarannya. Itu kayak tadi. Alam itu ada yang mengadakan. Kita katakan belum tahu. Karena itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, tugas ilmu logika apa? Menyingkap benar tidaknya pernyataan ini melalui pernyataan-pernyataan lain atau pembenaran-pembenaran lain yang sudah kita ketahui. Apa yang kita ketahui tentang alam? Oh, alam ini berubah-ubah. Ada siang, ada malam, yang tadinya segar menjadi layu, tadinya jadi muda menjadi tua, tua menjadi tulang belulang, berubah-ubah. Yang tadinya duduk menjadi berdiri, yang tadinya banyak perubahan yang kita saksikan dalam semesta ini. Oke. Alam ini berubah-ubah. Kemudian akal kita mengatakan segala sesuatu yang berubah itu pasti baru. Baru dalam arti apa? Dia mengalami keadaan dan ketiadaan. Oke. Kesimpulannya berarti apa? Alam itu baru. Alam itu baru. Alam itu ada dari ketiadaan. Kemudian akal kita mengatakan lagi, segala sesuatu yang ada dari ketiadaan itu pasti ada yang mengadakan. Kesimpulannya alam itu ada yang mengadakan. Di pernyataan alam itu ada yang mengadakan, itu ada landasannya. Nah, landasannya inilah yang dijelaskan dalam ilmu logika. Bagaimana Anda bisa sampai pada kebenaran pernyataan ini melalui premis-premis yang Anda bangun. Itulah tugasnya ilmu logika. Jadi pembahasan tentang alam, pembahasan tentang Tuhan, pembahasan tentang apa? Semua benda-benda yang sekeliling kita, semuanya, semua pengetahuan kita yang terbelah ke dalam gambaran dan pembenaran itu merupakan objek kajian ilmu mantik, ilmu logika dari sisi, ini yang perlu dicatat, dari sisi dia menjadi perantara untuk menyingkap atau memperjelas pengetahuan kita yang lain yang belum kita ketahui kebenarannya. Oke, itulah yang menjadi objek kajian ilmu mantik. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.